untuk Mat Kilau. Ya. Awal mula Gimana nih awal mulanya ini? Dihubungi oleh di call oleh director dari John Wick itu baru sampai di Malaysia untuk syuting Mat Kilau ini. Dan Masya Allah saat pertama dihubungi kita bilang tidak bisa. Wah. Kita bilang tidak bisa. Mak, kalau saya Mat Kilau, bye-bye. Oh. Yure, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya, ada saya di sini Cak Lonjong, salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Guys, jadi tanpa membuang masa ya, masih berasa sekali ya film dari Mat Kilau. Maksudnya masih berasa itu masih banyak sekali berita-berita dari sosial media ya yang membahas tentang Mat Kilau ya. Dan kebetulan guys, ada beberapa kawan kita yang minta saya untuk mereaction salah satu video ya dari pelakon Mat Kilau ya, yang bernama Yayan Ruhian. Seperti yang kalian tahu, Yayan Ruhian itu kan pemeran antagonis ya. Kita akan mencoba, mungkin kawan-kawan yang sudah tahu, it's okay ya. Mungkin ada beberapa kawan-kawan yang sudah tahu, tapi ada juga seperti saya ini masih belum tahu apa sebenarnya dibalik Yayan Ruhian ini mau bekerja sama di dalam film yang katanya itu sebenarnya film ini sudah dilakukan 2 tahun yang lalu guys ya, tetapi baru launching sekarang. Nah ini apa sebenarnya ya alasan dari Yayan Ruhian yang mau ya masuk ke dalam produksi dari film Mat Kilau ya. Oke, ini dia guys ya. Ada Mas Ais ya, Mas Ais dia mengirimkan satu link ya, dan juga ada Bang Sofian Kasim nih ya. Ini dia memberikan saya juga satu link, dan link ini oke, jadi video ini guys ya aku kutip dari F9 Bus. Oke, aku subscribe dulu ya. Mat Kilau kini sudah mulai ditayangkan di Pawagam. Selain wiranya Mat Kilau, yang pasti juga menjadi tumpuan adalah Toga, lakonan Yayan Ruhian. Oke, jadi tokoh antagonis, pelakon antagonis bernama Toga ya diperankan oleh Yayan Ruhian ini ya. Dan seperti yang kita tahu, Yayan Ruhian juga telah berjaya bersaing ya di kancah dunia Hollywood bersama Harrison Ford ya, dan juga Keanu Reeves dalam John Wick Chapter 3 The Parabellum ya, Parabellum atau Parabellum itu ya. Oke, kita akan coba untuk tengok bersama-sama guys, karena ini sepertinya videonya cukup panjang sekali. Jadi saya sarankan seperti biasanya jangan lupa kopi ya. Nah ini kopi dulu guys ya, kopi, lalu snack, makanan ringan lah apapun itu ya. Jadi duduk dengan nyaman guys, kita tonton bersama-sama seperti apa videonya. Dan hanya sedang mengingatkan guys, untuk kawan-kawan yang beragama Islam jangan lupa sholat dulu ya. Oke, kita langsung saja tengok videonya seperti apa ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar anda? Anda sekarang bersama dengan saya Zefri dalam F8 Bus depan-depan. Masih lagi belum. Sekejap, jadi ini tajuknya adalah Yayan Ruhian kongsi jumlah pendampingnya bertumbuk dengan Keanu Reeves dan Mat Kilau. Wow, oke, ini menarik nih ya. Kalau ada live lagi, okey, kerana susah lah nak buat live sekarang ni kan, macam-macam teknikal yang kita perlu betulkan sebenarnya. Jadi hari ni kita masih lagi di studio, tapi yang istimewanya dekat studio kita hari ni untuk F8 Bus depan-depan bersama Yayan Ruhian. Betul tau. Ni saya tak main-main. Nampak kan? Pelakon aksi, pakar seni bela diri. Yang terkenal dari negara jiran kita, Indonesia. Minggu lalu, kalau anda nak tahu, pihak produksi filem Mat Kilau telah membuat tayangan perdana untuk media. Mat Kilau cerita dia hebat. Bagi saya cukup hebat sebab dah lama tak ada filem epik yang berdasarkan sejarah tempatan. Bukan kisah benar, dia berdasarkan jangan suka buat kontroversi macam-macam komen kan. Okey. Jadi yang paling penting sekali, jangan lupa nak tonton beramai-ramai. Hati biar terbuka, minda biar terbuka, mulai 23 Jun ini. Betul kan? 23 Jun kan? Betul. Betul kan? Betul. 23 Jun. Okey. Dan tak nak buang masa lagi. Yang depan yang penting.
untuk hari ni kan. Aha. Abang Yayan, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat. Masih di masa Covid juga ini ya. Masih Tapi lagi tetap lah. semangat kita. Betul, benar. Bang, terima kasih sudah datang menjenguk studio Efek Bas. Bukanlah studio yang besar-besar pun, tapi sudi juga abang datang. Terima kasih banyak. Saya yang terima kasih karena saya sudah bisa dapat bersilaturahmi dengan abang di sini juga Iya. daripada Efek abang Bas, di sini. ya. Bang, macam mana bang? Macam mana bila akhirnya abang dapat menonton kan Mat Kilau, dan filem tu juga akhirnya akan setelah berapa 3-4 tahun jugalah kan, akhirnya dapat ditonton oleh semua orang. Betul, Perasaan tu macam mana? bangga hati saya menjadi bagian dari Mat Kilau ini. Kita Bangga. tahu ya yang sudah menonton di malam gala premier itu, Mat Kilau ini buat saya sih, dan saya harap dan saya yakin juga buat yang lain bahwa Mat Kilau ini tidak saja akan menjadi sebuah tontonan, tapi bisa menjadi sebuah tuntunan. Tuntunan. Apa bedanya tu? Apa itu arti semangat? Apa itu arti perjuangan? Apa itu arti kekuatan akidah? Sampai akhirnya bagaimana sikap seseorang yang punya rasa semangat dalam berjuang dan memiliki akidah yang tinggi apabila mendapatkan sebuah kemenangan. Itu yang berbeda, dan saya pastinya berterima kasih untuk Scope Production, untuk dua studio kembara, dan Samsul Yusuf yang telah menjadikan saya bagian dari produksi ini. Itu sebuah kehormatan buat saya bisa beradu akting dengan Datu Adiputra yang begitu sempurna memerankan tokoh Mat Kilau, luar biasa. Dan juga saya bangga hati bisa bekerja sama dengan pelakon-pelakon lain yang luar biasa dari Malaysia ini. Terima kasih semuanya. Risau saya tau. Belum apa-apa lagi dalam mendalam bagi abang hari ni kan. Dia punya cerita je tu risau. Okey, sebelum kita nak cerita pasal Mat Kilau lah, sebelum kita lebih mendalam dalam cerita tersebut. Betul. Biasanya Efek Bas depan-depan ni dia ada 3 segmen. Ya. Dan hari ni bila masuk Efek Bas depan datang studio, pintu dah kunci. Waduh. Abang Yayan kena jawab Belum juga. selesai tak? boleh balik selagi tak jawab. Semua kena jawab. Boleh dobrak tak pintu? Abang Yayan boleh ikut. Yang lain saya rasa tak boleh. Masalah pula kan. Janganlah. Abang Yayan boleh kan kita jawab semua soalan kan. So InsyaAllah. tiga segmen macam biasa. Salah tak dosa ya? Tak. Segmen pertama macam biasa kita kata yang sejarah sikit, latar belakang. Boleh, Segmen kedua kita cerita sikit pasal abang sendiri macam mana dalam industri, dan lepas tu kita akan cerita pasal Mat Yang Kilau. penting jangan sejarah orang lain ya. Tak ada bang. Mantan tak perlu. Jangan. Tapi yang bakal boleh ya? InsyaAllah. Apa salahnya? Amin. Okey, bang, sedikit untuk mungkin orang yang ramai orang kenal abang sebagai seorang pelakon, tapi mungkin mereka tak kenal abang ni siapa sebenarnya. Yang saya tahu abang berasal daripada Jawa Barat. Betul. Okey. Tapi mungkin abang boleh kongsi sedikit latar belakang keluarga abang dululah, maksudnya masa kecil, masa di kampung dulu. Saya terlahir dari seorang ibu, dari sebuah keluarga yang sangat-sangat sederhana, keluarga petani, di sebuah kampung yang berada di satu kabupaten, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, berada di Provinsi Jawa Barat. Dan sampai saat ini saya masih, keluarga saya tinggal di kampung tersebut. Untuk saat ini saya lebih banyak tinggal di Jakarta. Selama ada pekerjaan saya tinggal di Jakarta. Jadi saya ada kerjaan saya tinggal di Jakarta, tak ada kerjaan saya kembali ke kampung. Dan itu merupakan liburan, merupakan holiday buat saya gitu. Karena saya betul-betul bisa menikmati suasana hati saya dalam kehidupan yang saya rasa nyaman. Saya rasa sangat nyaman, selain memang saya berada di tengah keluarga, tapi juga di tengah alam yang menurut saya itu bagaimana saya bisa lebih dekat dengan alam. Dan itu yang alam itulah yang memberikan kesegaran. Itu dari energi semesta itu lebih bisa berasa lah. Selama ini mungkin banyak hidup di Jakarta bahwa saya sangat menikmati hidup saya di desa saya itu. Okey. Desa. Jadi saya bisa menikmati bagaimana pagi hari berangkat ke kebun, cari rumput buat kambing, buat ternak,
bercengkrama dengan seperti ayam, binatang-binatang peliharaan itu buat saya sangat menyenangkan. Faham. Jadi maksudnya abang juga sekolah di sana ketika itu lah. Betul, Memang belajarnya sekolah di di sana sana. semua. Abang masih kecil dulu macam mana orangnya? Sampai sekarang saya masih kecil. Okey. Iya, nanti sesinya saya masih dapat kecil nafikan. sesinya ya. Nanti kalau nak tengok anda boleh tengok dekat Instagram kami, saya ambil gambar dengan Abang Yayan, tengok macam mana bezanya lah. Tapi saya tak berani nak cakap banyak lah sebab kecil-kecil cili padi. Amin. So Betul. masih kecil. Mudah-mudahan saya juga jadi padi yang berisi ya. Ya, betul. So, Mudah-mudahan. macam mana sekolah? Di sekolah dulu abang macam mana orang dia? Abang ni jenis yang kiranya memang aktif dulu ke atau just pergi Preman belajar? sepertinya. Belajar saya karena semasa sekolah juga kan saya sudah mulai bekerja, membantu orang tua untuk sekolah saya sendiri juga. Saya emang saya dapatkan dengan bekerja saya dari mulai SMP kalau di sana, kemudian ke SMA juga. Saya bisa lakukan, bisa dapatkan, saya bisa bersekolah karena saya memang sudah bekerja. Jadi masa remaja saya itu mungkin tidak seperti masa remajanya yang lain lah. Karena kalau yang lain mungkin masa remaja betul-betul masa yang indah, karena betul-betul bisa dinikmati masa remaja yang seperti umumnya. Kalau saya masa remaja saya tetap banyak di tempat kerja. Saya ada di konveksi. Berarti bukan dari orang yang kaya guys ya. Toko teman saya. Tapi ya, alhamdulillah itulah bagian dari perjalanan hidup saya yang mungkin kalau saya tidak melewati fase itu, mungkin saya tidak jadi seperti ini. Faham. Tapi ceweknya tetap adalah masa sekolah. Banyak cewek di sekolah, tapi tak ada yang ini yang Ceweknya ramai tapi bukan yang punya. banyak yang punya, ramai juga yang punya. Ceweknya ramai, tapi ramai-ramai juga yang orang lain yang punya, tapi saya tak punya. Oh, iya. Bersilat. Sini bela diri ni sebenarnya. Masa sekolah tu kah? Dari masa sekolah. Jadi saya Wow. Siapa? Boleh cerita bang? Saya bisa menikmati malam minggu karena masa itu saya berlatih pencaksilat itu malam minggu dan hari minggu. Jadi hari Sabtu saya sekolah itu saya tidak pulang ke rumah. Selepas sekolah saya langsung pulang ke tempat latihan. Malam minggu latihan. Saya tidur di sekretariat ya, kalau di Indonesia itu di sekretariat kantor dari perguruan itu. Kemudian minggu paginya saya latihan lagi, baru minggu sorenya saya pulang ke rumah karena saya tinggal di desa. Saya sekolah di kalau di sana itu kecamatan ya. Lebih kota gitu kan. Jauh sedikit dari rumahnya. Jauh. Jadi saya tidak pekan. Betul. Di sini kalau pekan. Dan tempat latihan pencaksilat juga di sana. Jadi saya malam mingguan saya nikmati dengan berlatih pencaksilat. Siapa yang mengajak ataupun siapa yang menggalakkan? Ataupun abang sendiri nampak orang bersilat, saya pun nak bersilat juga. Awal saya tertarik dengan pencaksilat itu ya memang buat bagi saya pencaksilat adalah satu semacam saya laki-laki nih, saya harus bisa pertahankan diri. Mempertahankan diri. Bukan sebab cewek. Itu awalnya mungkin salah satunya itu juga, tapi bukan sebabnya, bukan sebabnya. Self defense guys ya. Sayangnya seorang laki-laki itu bisa bela diri. Karena betul. Kalau kita bisa bela diri ya harap-harap kita juga bisa bela yang lain. Benar. Nah itu, tapi sampai akhirnya saya dapat satu perguruan yang bagus, yang terorganize, dan itu saat saya mulai masuk dari SMP ke SMA. Jadi dan itu letaknya tidak ada di desa saya. Jadi saya kalau mau berlatih ya itu hari Sabtu pulang sekolah saya tidak pulang ke rumah. Langsung ke tempat latihan malam mingguan dengan guru silat, kemudian hari Minggu paginya berlatih lagi. Baru Minggu sorenya kembali ke desa, ke kampung. Mungkin faktor kecil tu pun menyebabkan nak bersilat jugalah supaya boleh menjaga diri kan? Betul. Tapi maknanya kalau abang begitu ujung minggu saja bersilat, hari Minggu hari kerjanya bekerja dan juga ke sekolah. Betul. Jadi aktiviti abang masa 8 dulu memang itu sajalah. Tak ada macam kanak-kanak yang bermain, pergi main bola
Saya juga ada sekali-sekali saya bermain bola. Bahkan saya menjadi bagian dari satu tim sepak bola di desa saya gitu kan. Dan biar postur saya paling kecil, saya jaga gawang dulunya. Paling kecil jaga gawang. Paling kecil jaga Paling gawang. kecil jaga gawang. Pokoknya paling kecil, paling pendek dari tim itu, tapi saya dipercaya jaga gawang. Wih. Lepasnya banyak ke sikit. Alhamdulillah, karena kita Kejap. Bang Yayan Ruhian ini masa kecil bermain bola ditempatkan sebagai penjaga gawang. Macam mana dia menangkap bola, guys? Dia kan size-nya kan pendek ya, orangnya kan pendek. Kecil ya, badannya kecil. Macam mana boleh menangkap bola? Apa karena dia mungkin menguasai silat ya, pencak silat itu, akhirnya dia bisa terbang gitu kan? Menangkap bola, I don't know, guys. Tapi kalau memang dari aku tengok di sini, masa kecil Bang Yayan Ruhian itu susah, guys, hidupnya ya. Bukan dari orang yang senang, bukan dari orang yang kaya. Jadi ketika dia masa kecil dulu mengikuti silat itu pada hari Sabtu dan Ahad ya. Jadi dia tidak ada waktu, tidak ada masa untuk mungkin bermalam mingguan atau mungkin dengan cewek-cewek, mungkin itu tidak ya. Jadi lebih suka meluangkan waktunya untuk bermain atau melatih silat dengan kawan-kawannya, dengan guru-gurunya, dan itu sekaligus juga sebagai hiburan untuk Bang Yayan karena setiap harinya tuh dia sekolah bekerja begitu, guys. Sabtu Ahad dia happy, guys, karena bisa berangkat dari rumahnya menuju ke tempat latihan silat itu tadi bersama kawan-kawannya begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. kita tidak hanya jaga bola, tapi jaga kaki orang jangan sampai nendang bola. Itu gunanya silat juga kan? Itu Tackling. banyak cara untuk menjaga gawang. Jadi tidak harus nangkap bola, mungkin kita stop kaki orang untuk nendang bola. Saya faham. Saya ada pengalaman begitu sebenarnya. Sama berarti ya kita. Ada pengalaman begitu sebenarnya. Jadi okey, bila sebut macam tu lah kan, macam gawangnya kita jaga, bukan jaga gawangnya, kita jaga kakinya kan. Maknanya abang dulu masa sekolah ni nakal juga ke? Pandai bersilat, kan, pandai mempertahankan diri. Benda ni kalau kadang-kadang ada yang salah guna kan masa kecil-kecil kan, masa sekolah-sekolah. Abang ni dulu kiranya budak baik ke ataupun jenis-jenis Baik. Saya budak baik. Betul eh? Betul. Bukan jenis yang bisa dicek. bisa dicek siapa? Saya budak baik. Cek sama siapa? Tak ada nama saya di kantor polis. Oh, okey. Maksudnya Kompom, orang baik. tidak pernah ditangkap lah. Sehat, jangan sampai. Tapi yang berlaku, tapi seriously abang, maksudnya abang dulu kalau ikut sejarah hidup abang macam agak mudah, agak simple, tak macam orang lain. Abang belajar silat, abang kerja, abang ke sekolah. Abang sendiri tu sebenarnya kiranya dulu-dululah. Adakah orang yang seorang yang macam remaja yang nakal, bila ada ilmu sedikit kadang-kadang kita kan lupa diri. Ada setengah-setengahnya, ataupun adakah abang yang jenis terkawal, jenis kesurau saja hari-hari? Jujur bang, saya mungkin termasuk berada di antara keduanya. Karena saya ke surau juga saya suka, saya belajar mengaji, saya sempat mondok di pesantren. Tapi juga ya, saya juga tidak harus menjauhi orang-orang yang banyak orang mengatakan oh dia itu nakal, jangan bergaul dengan mereka. Saya tidak bisa gitu kan. Kita harus seperti ikan. Ikan puluhan tahun hidup di air asin. Selama dia hidup dan punya pendirian, dia tetap tidak akan asin. Tapi saat dia mati dan tidak bisa membawa diri, maka dia akan bisa menjadi asin. Jadi selama kita bisa membawa diri, jadikanlah kita sebagai diri kita sendiri. Nampak tak abang nak berahsia dia berfalsafah di situ? Itu kehidupan yang mengajari saya. Okey, so jadi kalau macam tu soalan saya terakhir lah pasal ini. Saya tak naklah, kita tak nak buka aib. Tak baik buka aib orang kan. Okey, apa ini? InsyaAllah bang eh. Apa ini? Kali pertama lah masa sekiranya ketika itu bila dah belajar jadi mahir, seorang yang mahir dalam seni bela diri. Kali pertama abang terlibat dalam mungkin satu pergaduhan yang pertama yang bukan latihan tapi mungkin berlawan. Abang ingat tak? Wah. Saya rasa tak pernah bergaduh ya. Tak pernah. Tak pernah bergaduh kecuali kalau di lapangan bola lah gitu kan. Kalau kita sedang bermain bola, kita akan berani bergaduh. Karena apa? Banyak penonton yang akan
Menyuruh. jaga kita. Oh, Akan jaga kita. menjadi Ada kompor. polis keamanan, ada polis bahkan. Jadi kalau kita mau sedikit begaduh mereka akan tetap turun. Stop. Nah, jadi kita Jadi tak pernah lah. Tak pernah lah. Saya nak tanya siapa yang menang dulu? Jangan begaduh karena kalau begaduh itu kan kalah jadi abu, menang jadi arang. Betul. Tak ada yang diuntungkan. Yang dipukul sakit, yang mukul pun pasti sakit lah gitu. Iya betul. Kecuali betul, lempar batu. Jadi nakalnya sikit sajalah. Tak nakal kok. Oh tak nak, memang tak nakal langsung Tak ni. nakal nih. Muka boleh. Muka boleh tak baik, tapi hati saya baik kok, Pak. Siapa cakap muka tak baik tau. Okey, jangan Kita sering berkaca. Tapi kita tetap bersyukur. Alhamdulillah. Ciptaan yang maha kuasa pasti sempurna. Dengar tu. Jadi kalau belajar ilmu pertanian tak semestinya nak kena bergaduh selalu kan. Saya justru setelah saya belajar bela diri dan semakin belajar, yang saya dapat dan saya rasakan, saya menjadi penakut. Saya menjadi penakut karena ya kita sangat takut gitu begaduh gitu kan. Karena ternyata bela diri itu bukan suatu alat untuk melawan lawan dan mengalahkannya. Itu bukan prinsip bela diri saya rasa. Jadi sekali lagi bela diri itu bukan harus melawan dan mengalahkan lawan. Tapi bela diri itu adalah bagaimana cara menempatkan diri kita dari satu masalah, dari satu situasi yang mengancam diri kita menjadi aman. Defense Saya faham bila kita dah membela diri. Kita lebih tahu. Jadi kita lebih tahu kalau orang lain pun juga ada yang lebih hebat. Betul. Itu Mas Simon. Jadi Kenapa saya jadi penakut? betul. Karena setiap kali jumpa dengan orang ini hebat, menguasai ilmu ini, teknik ini, belajarlah saya. Macam abang cakap lah, jangan tengok mukanya saja. Kadang-kadang ilmunya lebih. Kita tak tahu kan? Betul. Itu yang paling betul lah, paling benarnya sepatutnya. Okey. Tak apalah, okey, abang tak pernah gaduh kerana abang bukan nakal orangnya dulu kan. Sebab itulah masa abang berkeluarga dulu pun, masa bertemu isteri yang pertamanya dulu, isterinya lah. Iya, isteri saya satu. Dan satu asli, tidak satu A, satu B, satu C ya. Tersasul. Satu. Tersasul. Jadi bila bertemu isterinya masa itu, bila tu? Masa umurnya berapa agak? Ingat tak? Saat saya ingin berkeluarga, saya ingin mendapat pasangan yang alhamdulillahnya saya dapatkan, itu bukan pilihan saya. Karena saya sebelumnya pernah berteman dekat dengan beberapa perempuan dan ternyata yang semula saya kira itu yang terbaik ternyata bukan. Akhirnya dari situ juga yang memberitahu bahwa kalau minta yang terbaik harus kepada yang punya. Akhirnya saya minta Tuhan tunjukkan siapa yang kau siapkan untuk saya. Pasti dia yang terbaik buat saya. Betul. Kalau saya bicara tentang teman hidup saya saat ini adalah dia bukan pilihan saya. Itu pilihan Tuhan tapi atas permintaan saya. Karena saya yakin kalau Tuhan yang memberikan itu tak akan salah pilih. Tak akan salah saya mengambil gitu. Saya tidak mau apalagi merebut punya orang. Sudah. Kalau punya jangan orang ya. direbut, itu bukan direbut, tapi itu cara Tuhan menunjukkan ke kita. Bukan jodohnya. Dia bukan untuk kita. Dia bukan untuk saya. Jadi begitu kita sudah minta ke Tuhan, Tuhan tunjukkan saya yang terbaik menurutmu. Tunjukkan saya yang betul-betul telah kau sediakan untuk saya. Tanpa sengaja Tuhan tunjukkan dan alhamdulillah. Sampai saat ini dialah yang mensupport saya. Selalu menyertai saya dengan doa baiknya dimanapun saya berada dan selalu membuat saya tenang. Nah, 3 lah cahaya matanya kan, 3 ya? Bila tu kahwinnya bila? Rasanya masih honeymoon saya kok. Masih. Anaknya sudah 3 tapi masih honeymoon. Rasanya saya masih honeymoon gitu kan. Sudah bekerja ke belum ketika itu? Apa kerjanya masa itu? Saat itu sudah bekerja. Karena saat itu saya sudah tinggal di Jakarta sebagai pelatih pencaksilat. Cita-cita kadang saya suka apa ya? Apa ya sebenarnya cita-cita saya dulu? Nah itu sempat saya suka bagaimana saya bisa menjawab itu? Karena ternyata Tuhan sudah menunjukkan inilah yang terbaik untuk saya.
Jadi daripada saya memikirkan cita-cita saya, lebih baik saya menikmati, menjalani, menikmati, mensyukuri apa yang Tuhan berikan untuk saya. Betul. Dan apa yang baik menurut kita, apa yang kita inginkan, ternyata kalau memang itu yang tidak baik buat kita, tidak bisa sekalipun kita paksakan. Jadi buat saya lebih suka sekarang menjalani, menikmati, mensyukuri apa yang Tuhan beri ke saya. Jadi saya tidak peduli apa yang saya cita-citakan dulu gitu. Okey, tak peduli, saya tahu. Tapi saya nak tahu juga apa cita-citanya bang. Mesti cikgu tanya, takkan abang jawab macam tu bang. Saya mengikut apa saja kehendak Tuhan. Masih kecil tak mungkin. Nah ini Yang abang ingat lah ini ya. lagi-lagi masa kecil, karena saya masih kecil kok. Sampai sekarang saya masih kecil. Saya faham. Sebab tu saya kata abang masih muda. Saya masih kecil. Patut memorinya pun itu kuat. Itu lebih tepat kalau dibilang saya masih muda. Saya suka itu. Saya suka itu. Jadi saya masih kecil, masih saya masih muda. Itu saya suka. Memori masih kuat. Jadi apa? Saya nak tahu juga. Saya nak tahu juga orang macam abang ni, seorang yang kiranya sekarang dah berlakon jadi seorang pelakon aksi, tapi sebenarnya asalnya takkan pelakon aksi. Jarang saya dengar orang kata pelakon aksi. Saya mungkin kalau bicara tentang cita-cita, saya jadi bisa dikata saya hilang cita-cita semenjak saya yakin bahwa saya tidak bisa kuliah, tidak bisa masuk university. Karena keadaan saya gitu kan, keadaan keluarga saya pikir sudahlah. Dari situ saya lebih baik menikmati perjalanan saya gitu kan. Saya hanya melakukan menikmati perjalanan saya, dan yang saya anggap itu tidak suatu perjalanan atau tidak suatu langkah yang buruk. Jadi saya anggap oke. Seperti halnya orang lain malam minggu main, buat saya malam minggu tak apa, saya tak pulang ke rumah, tapi saya berada di tempat latihan. Teman-teman, kamu punya waktu malam minggu, ayolah jalan. Tidak. Tapi kan kamu tidak bisa jalan kalau bukan malam minggu. Ya, saya bisa latihan malam minggu. Jadi ya sudahlah gitu kan. Saya tak bisa. Ini yang bisa saya lakukan. Saya nikmati. Orang lain mungkin tak suka gitu kan. Tak suka. Orang lain, ayo kita ada acara kegiatan ini dari sekolah, kita main yuk. Saya lihat banyak mainnya apa banyak belajarnya. Buat saya mungkin saya mendingan saya berada di tempat kerja. Karena saat itu saya juga di saat yang bersamaan saya kerja. Buat saya kerja lebih bermanfaat. Karena dengan kerja saya bisa sekolah. Tapi kalau acara, sekalipun itu acara sekolah, kalau lebih banyak mainnya, saya tak payah ikut. Kerana kekangan hidup, jadi abang melupakan cita-cita itulah sebenarnya. Ya, tapi abang tetap ada abang punya hala tuju sendiri. Betul, saya saat itu pingin sekali kuliah, pingin sekali masuk universiti, tapi dengan keadaan buat saya tak mungkin. Dan saya sudah tahu bahwa saya yakin ini jalan terbaik dari Tuhan. Sehingga selepas itu saya selalu jalani dengan semaksimal saya mampu apapun yang ada di hadapan saya gitu kan. Kemudian saya ditawari ke Jakarta untuk menjadi pelatih profesional di perguruan silat saya, Pencaksilat Tenaga Dasar Indonesia. Saya jalani. Dari Jakarta saya ditugaskan di Jawa Tengah, di Jogja, di Sulawesi, di Bali, sampai saat pernah ke Timur, sempat ke luar. Jauh juga ya. Itu saya nikmati semuanya. So dunia persilatan itulah dunia abang. Apabila yang lain tak dapat dibuat, saya hanya menikmati saja. Saya menikmati dan coba menjalani apa yang saya dapat. Saya tidak menganggap sebuah tugas itu sebuah perintah, tapi saya menganggap itu sebuah tanggung jawab yang mana saya harus bisa melakukan itu dengan maksimal. faham. Okey, macam bila abang mula berlakon dan permulaan dia macam mana? Adakah memang abang nak berlakon ataupun sebab ditawarkan oleh seseorang yang nampak abang ada bakat? Nah, ini dia. ini juga yang semakin membuat saya harus bisa belajar dan menyadari bahwa apa yang baik menurut kita belum tentu itu yang baik buat kita.
Karena mungkin kita tidak tahu bahwa Tuhan punya rencana lain yang bahkan lebih baik daripada yang kita inginkan. Saya alami itu. Saya menjalani sebagai pelatih pencaksilat di perguruan PSD di Indonesia itu hampir 30 tahun. Sampai akhirnya saya jumpa dengan Gareth Evans. Yang saat itu selesai membuat satu film dokumenter tentang pencaksilat. Kemudian berminat untuk membuat sebuah film yang bertajuk Merantau saat itu. Maksudnya dijumpa abang di sana. Maksudnya Gareth ni sebenarnya kenapa dia ada di Indonesia ketika itu? Gareth adalah seorang yang datang ke Indonesia karena memang menikah dengan orang Indonesia. Sebab dia bukan Indonesian kan? Betul, betul, dia dari UK, dari Wales. Nah, akhirnya itu pun saya awalnya untuk persiapan di Merantau itu saya hanya sebagai koreografer, bagian dari tim koreografer. Tapi yang penting saya di sini juga harus berterima kasih kepada Tuhan pastinya, melalui Gareth Evans dan Ibu Rangga Maya Barak, kemudian di Rumah Produksi Merantau. Disitulah, di Rumah Merantau film lah saya lahir, dan Gareth beserta Ibu Rangga Maya Barak itu adalah orang yang melahirkan saya ke dunia entertain, membukakan pintu di mana itu menjadi awal ya, puncaknya saya di dunia puncak kejayaan dari, dan juga sahabat-sahabat saya yang ada di Rumah Produksi Merantau Film saat itu mereka yang mensupport saya sampai saya berada pada saat ini gitu kan. Nah di situ pun ya seperti sampaikan tadi, saya awalnya hanya sebagai salah satu dari tim choreo fighting. Tapi menjelang syuting ada satu karakter di mana Gareth merasa bahwa dia perlu orang yang bisa drama tapi juga pandai bersilat, pandai untuk melakukan fight gitu kan. Dan Gareth ingin menginginkan orang yang cocok, tapi belum dapat sampai akhirnya line produser di Merantau Film saat itu Mbak Ane mengusulkan Gareth, kenapa tidak Pak Yayan kita coba casting. Saya diminta casting. Saya casting dan itu nothing tulus. Saya tidak punya beban apa-apa. Saya pun tidak ingin, waduh saya harus diterima. Tidak. Saya hanya melakukan, wah ini tawaran, ini oke, saya diminta untuk ini, oke, saya lakukan. Besoknya Gareth panggil saya dan bilang, Yayan selamat, kamu mendapatkan karakter Eric. Tidak salah pilih. Enggak. Oh ya udah, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa. Itu saya nggak merasa ada kebanggaan dalam arti saya nggak. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa. Nah ini sebenarnya berlaku pada tahun 2009 kan? 2009. Itulah kira mulanya lah sebenarnya. Betul, dan setelah kesempatan yang diberi itu bukan kehendak sebuah sebenarnya. Cita-cita, tapi ya kita tak tahu rencana Tuhan melalui siapa dan di mana ada jalan yang Dia bukakan untuk kita. Tapi hal lain yang mungkin boleh saya sampaikan bahwa apa yang saya dapat itu buah dari apa yang saya lakukan. Saya selama kurang lebih 30 tahun bergelut di silat, walaupun dalam sebuah keluarga, di bawah satu bendera saja untuk silat, yaitu di perguruan saya, tidak di dalam skup organisasi silat yang besar di negara saya, tapi hanya di dalam naungan satu perguruan. Dan saya, menurut saya, ini saya menjalani gitu, saya lakukan dengan insya Allah gitu kan, ikhlas gitu kan. Tiba-tiba kita berbuat untuk silat, dan silat memberikan hal yang lebih pada saya. Saya rasa itu mungkin. Saya boleh faham maksudnya itu. Kita memberi banyak, kalau bahasa kasarnya contohlah, kalau kita berjasa kepada tanah akan beri kita sesuatu. Itu mungkin. Tapi saat ini silat. Betul. Ya, tapi mungkin saat kita memberi pun kita saya memberi dan kita berharap tidak, tapi kita lah, kita menjaga gitu kan. Kita memberinya itu udah, kita beri, kita ikhlas, kita rawat, kita jaga gitu kan. Dan akhirnya
kalau kita memberikan cinta dengan tulus, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Semua yang berlaku, kesempatan yang diberi ni sebenarnya datang bukan dicari, Bukan. tapi memang kata ditakdirkan. Jadi keberadaan saya pada posisi ini adalah bukan sebuah apa yang saya cita-citakan. Ini bukan sebuah cita-cita saya. Ini bukan posisi yang saya inginkan, tapi saya yakin inilah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Karena itu saya hanya akan coba belajar dan selalu mencoba untuk menjalani ini, menikmati ini, mensyukuri ini, dan syukur-syukur ya alhamdulillah bisa berbagi. Jadi kini Okey. yang mana satu lagi? Berlakon kerana seni bela diri ataupun kini berlakon sebab seni lakonnya Dua-dua. sekarang? Oh, Karena dua-duanya. itu sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya. Apakah dalam sebuah lakonan ini karena dalam berlakon pun saya biasanya dalam berlakon pun saya berlakon dan membawakan tentang bela diri. Jadi tetap Kebanyakannya memang bela diri lah atau betul, banggan. itu baik itu terutama tentang pencak silat, itu salah satu budaya Melayu ya gitu kan. Mudah-mudahan ini juga melalui film kita bisa lebih mengangkat lagi seni bela diri dari Melayu. Jadi itu maknanya mulanya merantau. Mulanya merantau. Betul, Macam sedap bunyinya kan. betul. Mula dengan merantau, lepas tu The Raid, dan habis lepas tu kan macam-macam lah. Star Wars pun abang pernah ada kan bang? Alhamdulillah. Dan yang paling bagi saya lah, yang sebab ni pelakon yang saya gemari. Abang berjaya berlakon dalam cerita John Wick Chapter 3 bersama Keanu Reeves. Oh, ya, So, 2018 kan? 2018 kan? 2018 syuting 2018 saat itu saya juga sedang syuting untuk Mat Kilau. Ya. Awal mula Gimana saya nih awal mulanya ini? dihubungi oleh di call oleh director dari John Wick itu baru sampai di Malaysia untuk syuting Mat Kilau ini. Dan Masya Allah saat pertama dihubungi kita bilang tidak bisa. Wah. Kita bilang tidak bisa. Bang, kalau saya Mak Kilau, bye-bye. Oh, pinginnya saya juga seperti itu, tapi itulah mungkin Tanggung ujian. jawab. Ternyata sebuah komitmen itu kalau kita, oke, saya udah berkomitmen dengan ini, saya tak bisa. Ya, itu dia. Saya bisa punya waktu selepas 4 minggu setelah itu. Oke. Akhirnya- Jadi kesimpulannya di sini kalau aku lihat dari cerita Bang Yayan Ruhian guys ya. Jadi beliau ini dihubungi dengan director John Wick ya. Tapi pada masa yang sama Yayan Ruhian itu ada di Malaysia ya, tengah melakukan proses adegan film dari Mat Kilau, proses syuting lah, proses koreografer itu berada di Malaysia, dan dia bilang, "Oh, sorry, aku nggak bisa." Ya itu yang dinamakan tanggung jawab guys ya, itu yang luar biasa. Tanggung jawab itu sangat penting sekali. Jadi aku bisa syuting film dari John Wick ya, mungkin 4 minggu lagi atau 1 bulan lagi baru boleh. Luar biasa guys ini guys ya. Jadi itulah yang dinamakan dari rasa tanggung jawab itu tadi ya. Oke. Ini yang aku tunggu-tunggu dari tadi, yang ini nih ya. Dia Part cakap, ini. oke, tunggu 4 hari, saya akan hubungi lagi. Dia cakap seperti itu. 4 hari kemudian dia telepon lagi. Oke, kalau setelah tanggal yang kami bilang itu kamu bisa ada di New York, kita tanpa pikir kita bilang bisa. Oh. Jadi ya itu kalau Itu maknanya memang dia nak sangat abang bang. Iya betul. Memang sangat minat dengan itu Yayan betul. Ruhian ya. Kalau sudah memang Tuhan yang atur, tak ada hal yang Jadi macam mana? Apa perasaan abang macam Star Wars, John Wick ni semua cerita-cerita yang kata aksi yang cukup besar. Semua cerita memang hebat, semua cerita memang bagus. Tapi kita terima kenyataan bahawa cerita sebegini memang cukup besar di satu dunia. Betul. Dan abang diambil, dipilih, dan sampai-sampai saja abang. Abang tak dapat buat tapi boleh juga dirancang, dibincang kan untuk dapatkan masa untuk abang datang juga. So perasaan abang bila dapat ke Hollywood lah kiranya bang. Ni kira ke Hollywood. Perasaan tu macam mana bang? alhamdulillah. Jangan masuk ke Hollywood, masuk ke ranah perfilman. Masuk ke dunia entertain saja. Itu bukan cita-cita saya.
bukan sebuah harapan, bukan juga bahkan tidak pernah ada di mimpi saya. Jadi saya hanya melihat ini sebagai bagian dari perjalanan hidup saya. Memang hanya Tuhan yang sudah yang sudah siapkan ini, Tuhan gitu. Iya. Tuhan sudah siapkan, dan ya kita tidak tahu saat itu terjadi. Ya udah, saya nikmati, saya syukuri gitu. Itu saja saya jalani sampai saat ini semaksimal saya bisa. Nah sekarang kalau abang tanya apa rancangan saya esok hari, saya bilang saya tidak tahu. Tunggu saja. Kita lihat saja. Tapi manajer abang tahu lah kan? Insya Allah itu sebuah rancangan. tapi kita kan belum tahu, dan alhamdulillahnya saya punya manajer juga bukan orang yang apa ya, yang ambisius kalau menurut saya. Jadi kalau ada sebuah rencana, wow harus jadi, tidak. Ada sebuah tawaran, ada sebuah rencana, kita terima, kita ini kan. Tapi jadi atau tidaknya kita tanya Tuhan, kalau memang itu baik buat kami, berikan kemudahan. Saya paham. Jadi kalau sampai waduh tidak jadi, apa itu diundur atau digantikan yang lain, kita bilang kita tidak pernah kecewa, karena itu bukan yang baik buat kita, bukan yang kalau terbaik misalkan jadi ya alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti kita itu percaya guys ya. salah satu bagian dari rezeki. Tonton Mat Kilau. Tapi sebelum tonton Mat Kilau bang, Toga bang. Toga. Watak abang Toga bang. So siapa Toga ni bang sebenarnya dalam? By the way, kemarin ketika aku mereaction video dari Mat Kilau ya, ada ramai juga kawan-kawan memberi komentar, Cak, aku sangat tidak suka dengan Yayan Ruhian. Aku benci dengan Yayan Ruhian. Berakting ya, berpelakon sebagai Toga. Nah, itu menurut saya guys ya, kalau menurut dari Cak Lonjong sendiri, kenapa Anda benci dengan Yayan Ruhian? Dikarenakan dia memang pandai berlakon, pandai memerankan aktingnya, sehingga Anda sebagai penonton itu ikut menjadi benci juga. Ini orang Toga. Nah, itu dia guys ya. Jadi untuk mendapatkan sebuah karakter seperti itu, berarti film itu telah berjaya, sukses ya, sukses memainkan emosi Anda guys, begitu. Seperti sinetron ya, mak-mak biasanya nonton film drama seri, sinetron, jika ada pelakon yang antagonis ya, pasti Anda tidak suka. Wah, ini orang ngapain sih? Jahat ya, jahat sama menantunya, jahat sama anak-anaknya, maybe ya. Berarti di situ sutradara film atau film tersebut sudah berhasil, sukses ya, berjaya memerankan atau memainkan emosional Anda sebagai seorang penonton. Begitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Dalam Mat Kilau ni bang, kita kongsi sedikit tanpa bagi banyak sangat lah. Toga ini saya rasa sebuah karakter ciptaan ya, yang mewakili beberapa orang yang pernah ada di dalam kehidupan atau perjalanan perjuangan seorang Mat Kilau. Sama halnya dengan beberapa tokoh yang menyokong Mat Kilau. Nah itu ada beberapa karakter ciptaan, tapi itu bukan berarti bukan berarti menurut saya bukan berarti menyalahi, karena kan di saat seorang Mat Kilau berjuang, pasti ada pihak yang membantu, yang support Mat Kilau, yang membantu Mat Kilau berjuang. Ada juga musuh-musuh bangsa sendiri yang memakai baju bangsa sendiri, tapi dia membantu penjajah. Nah itu yang digambarkan, karena dari penulis dan director, yang kebetulan director penulis sendiri tidak mungkin menampilkan 120-200 orang yang mensupport Mat Kilau atau yang menentang Mat Kilau atau yang mengkhianati Mat Kilau. Tapi di sini ini adalah sebuah film dari sekian lama perjuangan seorang Mat Kilau. Ini harus ada gambaran-gambaran siapa yang membantu Mat Kilau, siapa yang menentang Mat Kilau, siapa yang mengkhianati Mat Kilau. Representasi daripada beberapa orang yang dalam satu watak. Betul, dan ini saya yakin kisah tentang Mat Kilau ini tidak akan cukup digambarkan dalam sebuah film saja. Mungkin ini akan, siapa tahu ada Mat Kilau berikutnya gitu kan. Tapi Mat Kilau 2. saya sekali lagi bangga hati menjadi bagian dari
film Mat Kilau, terima kasih untuk Studio Kembara dan Syamsul Yusuf tentunya. Kalau tengok dalam filmnya, kerana kami pihak media dapat tengok awal Betul. bersama dengan abang itu tayangan perdana, penghujung penutupnya nampak agak tergantung, macam memang akan bersambung. Amin. ada ke bang? Kan? Amin. Nampak tu? Tapi yang paling penting bang bagi saya, bila saya tengok Toga bang, jahat betul dalam cerita tu bang. Tak macam abang Itu sekarang dia. depan saya ni. Karena kalau saya memerankan tokoh baik, saya makan gaji buta. Oh. Itu mungkin. Jadi saya harus selalu jadi tokoh jahat, dan kalau saya tak dibenci, saya gagal. Iya betul. Nah itu kan Jadi saya yang harus maksud begitu tadi. keluar itu, kamu saya tuh kok benci banget kan. Wah, alhamdulillah. Untuk filem ini bang, selain daripada watak Toga yang abang pegang, salah seorang antagonis dalam tu, pembunuh upahan untuk British. Betul. Maknanya kan. Apa lagi yang abang buat dalam cerita ni? Pembunuh bayaran, pembunuh kiranya. upahan. Koreografi semua kan? Kan abang boleh kongsi juga sedikit? Alhamdulillah bantu tentang koreografi juga, menyambung dari kawan-kawan yang sudah buat koreografi sebelumnya dari di Malaysia. Dan ini sebetulnya apa ya? Ya itulah, kalau Tuhan udah buat rencana, kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menghindar. Dan alhamdulillah ya, apapun yang telah kami buat untuk Mat Kilau ini tentunya tidak bisa kami buat seketika, tapi memang apa yang diminta oleh director daripada pengarah, lebih awal kita harus discuss dengan satu director itu sendiri, karena sebagai director, sebagai komandan lah di lapangan, dan kebetulan director ini juga sebagai penulisnya. Setelah kita coba tahu gitu kan apa yang menjadi ekspektasi dari director, kita coba cerita juga dengan para pelakon yang akan memerankan watak-watak tertentu, khususnya untuk yang akan memerankan tokoh Mat Kilau. Saya sangat respect, luar biasa. Oke, jadi kesimpulan yang mungkin bisa kita peroleh guys ya, dari video yang kita tengok tadi itu memang Yayan Ruhian, jadi dia sudah mendapatkan tawaran dari Amerika ya untuk bermain film John Wick. Dan masa itu Yayan Ruhian ada di Malaysia guys, dan ternyata setelah dihubungi dengan pihak direktur dari John Wick, dia berkata tidak bisa ya, dikarenakan dia memang sudah ada project, sudah ada kontrak, sudah ada janji dengan Mat Kilau, produser atau proses pembuatan Mat Kilau. Jadi dia tolak dengan tegas, maaf tidak bisa ya. Dan tidak ada rasa kekecewaan sedikit pun ya. Baru setelah 4 minggu atau 1 bulan ya proses syuting dari Mat Kilau itu selesai ya, lalu Yayan Ruhian langsung terbang ke Amerika Serikat guys ya untuk proses syuting dari John Wick ya. Dan seperti yang dikatakan tadi, memang pelakon dari Toga itu sangat-sangat jahat sekali ya, dibenci dengan seluruh penonton, dikarenakan memang itulah berarti Yayan Ruhian itu sudah berhasil atau berjaya ya untuk memanipulasi, memainkan emosi dari penonton guys ya. Itu dia. Jadi wajar saja kalau ada banyak komentar kemarin ketika aku mereaction dari film Mat Kilau ya, mereaction bagaimana respon dari penonton, itu ramai sekali komentar-komentar, aku tuh benci banget nih dengan Yayan Ruhian, aku benci banget dengan sosok atau tokoh Toga yang ada di Mat Kilau ya, yang diperankan oleh Yayan Ruhian, karena sudah sukses, sudah berjaya guys ya Yayan Ruhian dalam memerankan karakter tersebut. Begitu, luar biasa guys ya. Oke, cukup panjang ya video kita kali ini ya, dan sepertinya cukup sudah untuk video saya kali ini. Mungkin kalau ada tambahan rekomendasi atau komentar untuk kawan-kawan, boleh komen di bawah ini ya, bawah video. Dan akhirnya saya minta maaf guys bila ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya, jika ada video menarik yang mungkin boleh correction, langsung saja kalian boleh follow sosial media saya ya. Dan akhirnya saya Calonjong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye.